Salam alaikum, bisem hamaseah. Kembali bertemu dengan saya, Andreas Kristiono. Pada kali ini saya akan membahas tentang perayaan Natal. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, banjir arus informasi yang melanda umat beragama. Beberapa tahun belakangan ini muncul satu tuduhan yang dilontarkan oleh kaum polemikus yang mengatakan bahwa perayaan Natal umat Kristen itu diadopsi dari perayaan kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, atau dalam bahasa Latinnya adalah Natalis Sol Invicti. Pernyataan tersebut bukan hanya dilontarkan oleh orang di luar Kristen, namun kalangan Kristen sendiri ada yang mengatakan hal yang serupa. Pernyataan tersebut tentu bisa menggoyahkan iman para jemaat. Maka saya perlu membaca beberapa referensi untuk menemukan jawaban dari tuduhan kaum polemikus tersebut. Oleh sebab itu saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan perayaan Natal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mula-mula Natal mulai dipersoalkan pertama kali bukan oleh orang yang di luar Kristen, tetapi dari kalangan Kristen sendiri, yaitu seorang teolog Protestan dari Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski pada tahun 1743 Masehi. Dia berusaha menunjukkan bahwa perayaan Natal 25 Desember salah satu perayaan kafir yang dikristenkan. Teori tersebut bersifat spekulatif karena tidak didasarkan pada sumber sejarah yang akurat. Dikiranya, disangkanya Natal itu adalah tradisi dari gereja Roma Katolik. Perlu dicatat pada tahun itu terjadi sebuah konflik yang sengit antara Protestan dan Katolik. Jadi apapun yang berbau Katolik berusaha untuk dihapuskan. Maka keluarlah teori-teori seperti itu. Karena diawali oleh sekte-sekte yang anti-Katolik, sehingga apa saja yang mereka anggap itu keluar dari gereja Katolik dilawan dengan cerita-cerita yang tidak akurat seperti itu. Pokoknya diserang saja, namanya yang dari Katolik pokoknya salah saja. Harusnya kan enggak lah ya. Manusia itu yang baik saja ada jeleknya. Sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia pun juga ada baiknya. Tidak ada manusia yang total jelek, tidak juga ada manusia yang total baik. Jadi pastilah salah kalau berpendapat pokoknya yang dari Katolik semua salah. Nah, inilah awalnya muncul polemik tentang Natal karena dianggap itu dari Katolik. Jadi berusaha untuk menghapuskan dengan cerita-cerita yang tidak valid yang mengatakan tanggal 25 Desember perayaan Natal itu adalah perayaan dari kafir yang dikristenkan. Perayaan kafir tentang Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Tidak benar bahwa Natal itu mengikuti hari raya Dewa Matahari, dewa yang bernama Sol Invictus. Artinya matahari yang tak terkalahkan. Tidak benar itu mengikuti perayaan kafir yang bernama Natalis Sol Invicti. Itu tidak benar. Karena jelas dalam catatan sejarah lebih dulu 25 Desember itu sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus dibanding itu sebagai perayaan Sol Invictus, dewa matahari yang tak terkalahkan itu. Catatan yang paling awal adalah dari Paus yang ke-9 yang bernama Telesforus pada tahun 126 Masehi. Paus Telesforus merayakan misa malam Natal pada tanggal 24 Desember. Juga perkataan Theophilus yang hidup pada tahun 115 sampai dengan 181. Dia mengatakan kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada tanggal 20 Desember terjadi.
Juga catatan sejarah berikutnya, Santo Hippolytus ya, yang hidup pada tahun 170 sampai dengan 240 Masehi. Hippolytus ini adalah cicit rohani dari Rasul Yohanes ya. Karena Rasul Yohanes itu punya murid yang namanya Polikarpus. Polikarpus itu lalu punya murid yang bernama Ireneus, dan Hippolytus ini adalah muridnya Ireneus. Jadi bisa dikatakan bahwa Hippolytus ini merupakan cicit rohani dari Rasul Yohanes ya. Maka dia menuliskan demikian, bahwa kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin. Ini ada dalam buku Commentary on Daniel di tahun 204 ya. Secara eksplisit dia mengatakan bahwa Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Karya Hippolytus ini sangat penting ya, karena berasal dari generasi ketiga dari Rasul Yohanes ya, memiliki kesinambungan yang jelas ya. Dan masih ada banyak lagi dokumen-dokumen sejarah di abad yang satu yang mengatakan tentang bahwa 25 Desember sebagai tanggal Natal. Misalnya Theophilus dari Antioquia. Dan juga masih ada banyak data-data sejarah yang mengatakan bahwa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Sementara perayaan Natalis Sol Invictus ya, atau perayaan kelahiran Dewa Matahari dalam bukti sejarah baru dimulai pada tahun 274 Masehi ya, yang diperkenalkan waktu itu oleh Kaisar Aurelian ya. Dan padahal Natal sudah ada beberapa dokumen sejarah sebelum tahun 274 Masehi ya. Pada awalnya perayaan Sol Invictus itu sendiri bukanlah tanggal 25 Desember. Tetapi dalam perayaannya sebelumnya adalah 6 Januari. Lalu kemudian Kaisar Julian ya, pada abad yang ketiga membajak, menjadikan 25 Desember menjadi perayaan Hari Raya Sol Invicti itu. Perayaan Dewa Matahari ya. Karena memang ceritanya pada waktu itu ketika sekitar abad ketiga sampai dengan abad yang keempat, perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal itu disambut sangat antusias ya. Menyambut perayaan Natal itu secara antusias, sehingga pada waktu itu banyak penyembah-penyembah Dewa Matahari yang menjadi Kristen. Mereka ikut antusias menyambut Natal, mereka ikut antusias merayakan, dan sampai kemudian ikut lalu menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen ya. Inilah yang menjadi sebuah ketakutan para pemeluk agama lama ya. Terutama pada waktu itu adalah Kaisar Julianus ya, yang kemudian sekarang terkenal dengan Julianus Simurtat ya, disebut Julianus Simurtat karena ia adalah sebenarnya anak dari Kaisar Konstantin ya. Kaisar Konstantin itu bertobat ya, dia seorang Kristen, tetapi kemudian anaknya ini murtad dan kembali menyembah penyembahan yang lama, menyembah kembali kepada Dewa Matahari. Nah, Julianus si murtad ini ingin membangkitkan kembali agama lamanya. Karena agama lama sudah mulai kehilangan pengikut, ya. Lalu akhirnya Julianus ini membuat tandingan perayaan Kristen yang pada saat itu populer. Natal itu begitu populernya. Sehingga dia merasa ini harus saya tandingi ini. Ya. Sehingga kemudian perayaan Sol Invictus itu dibuat untuk menandingi ya. Yang semula 6 Januari kemudian disamakan hari ya. Ikut dirayakan pada tanggal 25 Desember dengan harapan
Kalaupun pengikut-pengikut dewa ini pengen memeriahkan 25 Desember, janganlah engkau merayakan itu sebagai Natal kelahiran Kristus. Tetapi ayolah kita beramai-ramai merayakan, tapi merayakan dewa matahari yang tak terkalahkan. Ya, maka menjadikan Natalis Sol Invictus pada 25 Desember, ya. Yang awalnya itu diperkenalkan oleh Aurelian tadi ya pada tahun 274. Jadi Kaisar Julian si murtadlah yang membajak 25 Desember menjadi perayaan kelahiran dewa matahari. Jangan terbalik, jangan mengatakan bahwa Natal ini adalah perayaan kafir yang dikristenkan. Enggak. Ya, jelas ya bahwa 25 Desember lebih dulu menjadi hari yang dirayakan umat ya Kristiani ya. Itu sudah sebelumnya dirayakan oleh orang Kristen ya, hari kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini yang penting. Jangan dibalik ceritanya. Kisahnya jelas. Catatan sejarah jelas mengatakan ya, Kaisar Julian membangkitkan kembali itu pada abad yang ketiga, ya, tahun sekitar 300-an, ya. Dan pada awalnya juga baru diperkenalkan tentang perayaan Dewa Matahari itu pada tahun 274, jauh sebelum itu. Pada masa-masa abad pertama, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, pada tahun 126, ya, sudah ada fakta-fakta sejarah tentang perayaan Natal itu. Jadi tidak boleh, tidak bisa dibalik. Tidak bisa dikatakan Natal sebagai perayaan pagan, perayaan orang kafir yang dikristenkan. Sebaliknya, lebih dahulu Natal ya, itu harus jelas untuk kita tangkap ya. Sehingga ketika kita merayakan Natal, jangan takutlah ya. Jangan goyahlah iman kita. Kita tidak menjadikan perayaan Dewa Matahari sebagai perayaan Yesus Kristus lahir ya. Sejarah mencatat bahwa terlebih dahulu orang Kristen merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu harus kita ketahui bahwa belum ada tanggalan baru yang kita kenal sekarang ini. Tanggalan baru yang kita pakai sekarang ini adalah yang diciptakan oleh Paus Gregorius pada abad 16, tepatnya di tahun 1582 atas karya salah seorang bawahannya yang bernama Aloysius ya. Dialah yang menciptakan tanggalan kita sekarang. Bedanya apa? Tanggalan lama itu namanya adalah tanggalan Julian. Itu dipakai sejak zaman Julius Caesar dan itu menjadi tanggalan gereja purba. Tanggalan baru yang kita pakai sekarang ini disebut tanggalan Gregorian ya, karena diciptakan pada zaman Paus Gregorian di Roma menyempurnakan tanggal Julian ya. Bedanya Gregorian 13 hari lebih awal dari Julian ya. Jadi kalau menurut tanggal Gregorian, Natal itu tanggal 25. Kalau di tanggal Julian berarti 13 hari kemudian, yaitu di tanggal 7. Maka gereja yang masih tetap menggunakan tanggalan Julian, Natalnya di tanggal 7 ya. Kalau yang tetap menggunakan tanggalan Julian 7 Desember, tetapi yang menggunakan tanggalan Gregorian ya 25 Desember ya. Tapi tanggal 7 Januari menurut tanggal Gregorian, kalau menurut tanggal Julian ya tetap itu tanggal 25 Desember mereka merayakannya. Jadi umat Kristen sepakat bahwa Natal itu 25 Desember, lalu ada dua jenis tanggalan yang mereka pakai. Ya, yang mempertahankan menggunakan tanggalan Julian, tanggal 25 Desembernya jatuh pada tanggal 7 Januari di tanggalan Gregorian. Ya, saya pikir banyak orang Kristen yang belum memahami tentang sejarah ini, maka ini penting untuk saya sampaikan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu bahasa Latin yang berasal dari kata natus ya. Natus itu artinya lahir. Jadi hari Natal artinya adalah hari kelahiran. Sama dengan Maulud kalau dalam bahasa Arab.
Maka di Timur Tengah sana orang Kristen menyebut hari Natal itu Idul Milad, ya. Artinya hari kelahiran. Jadi jelas ya, dari istilah Natal atau Maulud itu artinya kelahiran. Natal bahasa Latin, sementara Maulud adalah bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus adalah perayaan dari firman Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan hanya sekedar ulang tahun anak Yahudi, bukan. Perayaan firman Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan hanya sekedar perayaan anaknya Maria, bukan. Kalau orang Islam punya nusulul Quran, turunnya Quran, firman Allah jadi buku, namanya Quran. Natal itu nusulul kalimatullah. Ya, turunnya kalimatullah, turunnya firman Allah yang menjadi manusia. Jadi perayaan Natal adalah perayaan yang suci karena turunnya firman Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka hati kita harus kita persiapkan pada masa Advent ini. Advent artinya kedatangan, ya, itu dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Masa persiapan kedatangan Sang Kristus. Mari masing-masing kita umat Kristen mempersiapkan diri. Ya. Kalau saya dalam mempersiapkan perayaan kedatangan firman menjadi manusia ini, mengajak kepada keluarga saya, yaitu anak dan istri saya, untuk makan berpantang. Ya, sebuah puasa, tapi bukan puasa total, tetapi hanya berpantang. Berpantang dari apa? Berpantang dari segala sesuatu yang punya nyawa, semacam vegetarian. Kecuali hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat, hari sukacita, bukan waktunya untuk bersedih. Juga tidak hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan. Makanya hari Sabtu dan Minggu masih boleh makan ikan, tapi tidak daging, karena daging itu pencurahan darah. Senin sampai Jumat makanya vegetarian. Kenapa? Apakah daging itu makanan haram? Bukan. Bukan masalah haram tidaknya. Untuk latihan pengendalian diri, kita lakukan puasa ini bukan karena aturan hukum Taurat. Kalau tidak melakukan itu berarti dosa? Tidak. Ini sebuah bentuk latihan diri di dalam pengendalian diri ini. Ini bentuk dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan firman yang suci itu ke dunia menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara punya cara lain untuk mempersiapkan diri, ya silahkan saja lakukan dengan cara lain. Tapi kalau saya pribadi menghimbau, mengajak keluarga saya dan juga jemaat untuk menggunakan puasa 40 hari, puasa pantang makanan yang bernyawa atau vegetarian, ya. Cuma ketika kita melakukan puasa 40 hari sebelum Natal dalam bentuk vegetarian ini memiliki makna teologisnya, ya. Jadi 40 hari sebelum Natal ini berarti vegetarian dari tanggal 15 November sampai dengan 24 Desember. Dan apa makna teologisnya? Yesus datang itu untuk memulihkan keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Kita dipulihkan seperti saat belum jatuh dalam dosa. Yesus datang untuk melepaskan manusia dari dosa. Dan waktu manusia belum jatuh dalam dosa, makanannya apa? Mari coba kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29, dan saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 1 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Bapak Ibu Saudara, tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan menjadi makanan Adam ketika belum jatuh dalam dosa. Sekarang bukan berarti daging itu haram, tidak. Itu simbol yang mengingatkan kita bahwa Kristus datang untuk memulihkan kita seperti keadaan kita sebelum jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, makanan yang diberikan Allah kepada manusia adalah vegetarian, sayuran, buah-buahan. Makanya kenapa 40 hari Senin sampai Jumat saya mengajak keluarga dan juga jemaat untuk makan makanan vegetarian, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu dipanggil pada keadaan awal diciptakan. Dan Kristus, firman Allah itu menjadi manusia untuk memulihkan keadaan kita menjadi seperti sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Natal bukan hanya soal perayaan saja, tetapi harus ada keprihatinan kita pada dosa kita. Saatnya kita untuk mentobati diri kita. Yesus datang itu karena kasih-Nya pada kita. Kita harus menanggapi kedatangannya itu dengan mawas diri dari dosa-dosa kita. Ya, harus mawas diri. Makanya ketika kita melakukan puasa, makan vegetarian, kita sambil mawas diri, mengingat karya Yesus. Yesus ingin membuat kita dipulihkan untuk menjadi keadaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sambil kita makan vegetarian, kita menghindari makanan daging. Bukan soal melakukan hukum Taurat, bukan soal haram dan tidak haram, tapi itu simbol meresponinya diri kita akan karya Kristus. Kristus ingin membuat kita kembali seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ya, kita meresponinya itu sehingga kita mengingat-ingat, menyambut kedatangan itu dengan kita mengingat, oh ya, saya harus seperti manusia ketika belum jatuh dalam dosa. Keadaan manusia seperti sebelum jatuh dalam dosa. Maka itu harus membuat kita meresponi dengan bukan hanya sekedar puasa, tetapi kita harus terus mawas diri. Kita harus selalu menyadari diri ini untuk bagaimana melepaskan dari dosa. Ya, kita harus mempersiapkan kedatangan Yesus dalam menyambut kelahiran Yesus ini dengan mentobati diri kita. Apa yang harus aku tobati, apa yang harus aku lepaskan, sehingga karya penyelamatan Yesus itu diresponi oleh kita dengan sikap-sikap seperti itu. Ya, jadi jangan salah di dalam merayakan Natal. Jangan dengan cara mabuk-mabukan. Saya sampaikan kepada saudara saya di seluruh Indonesia, baik yang ada di Papua, jangan minum-minum keras untuk merayakan Natal. Itu sangat bertentangan sekali. Saya juga ingatkan saudara saya juga yang ada di Sulawesi, jangan dengan cap tikus mabuk-mabukan. Bukan. Ya, itu sangat bertentangan sekali ketika merayakan. Ya, saudara juga yang ada di Kalimantan, ada yang Sulawesi, juga termasuk di Jawa. Mari kita ya mempersiapkan kedatangan Yesus itu dengan tepat. Ya, persiapkan diri kita. Kita harus ingat Yesus datang untuk mengembalikan keadaan kita terlepas dari dosa. Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita menjadi seperti saat belum jatuh dalam dosa. Ayo kita responi, kita dengan mentobati diri kita mawas diri, kita koreksi atas setiap dosa kesalahan kita. Ya, sukacita sih boleh saja, tapi jangan sampai sukacita yang membawa pada dosa. Dan harus ditekankan di sini, ya, jangan hanya merayakan pada sisi jasmani dan keduniawiannya saja. Kita harus melihat sisi rohani di dalam peristiwa Natal ini. Natal harus kita rayakan, Natal harus kita sambut, bukan hanya gemerlapan duniawi yang harus kita persiapkan, apalagi bukan hanya soal baju yang baru, bukan. Tetapi respon kita, ya, seperti Kristus yang datang untuk memulihkan keadaan kita pada waktu sebelum jatuh dalam dosa. Mari kita juga meresponi itu dengan mentobati diri, minta ampun sesering mungkin kepada Tuhan. Ya, kita mawas diri, kita bertobat saatnya ini sebagai respon kita.
di dalam mempersiapkan kerohanian kita menyambut karya Allah yang luar biasa, Sang Firman yang turun menjadi manusia untuk membebaskan dan melepaskanmu dan melepaskanku dari ikatan dosa. Ya, saya mengajak itu untuk meresponi secara rohani. Saya mengajak untuk mensikapi menyambut kedatangan itu lebih kepada secara rohani. Ya, boleh bersukacita, boleh rayakan dengan senang gembira, tapi ingat ya, fokusnya adalah bagaimana hati kita di dalam meresponi kedatangan karya penyelamatan Yesus itu. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kita meresponi secara tepat. Tuhan ingin membuat kita terbebas dari dosa. Tuhan ingin membuat kita kembali kepada keadaan sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan ingin membereskan masalah dosa kita. Ya, jangan hanya biarkan Allah, tetapi mari kita juga ya dalam respon kita membersihkan diri. Ya, momen untuk kita bersih-bersih, momen untuk kita mengoreksi diri, mawas diri, mentobati diri, ini Natal. Jadikan momen untuk membuatmu dan membuatku terlepas dari dosa, sehingga karya Yesus ke dalam dunia ini benar-benar terwujud dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita dilepaskan dari dosa, kita dibereskan dari dosa, sehingga kita memiliki kehidupan seperti sebelum jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, kiranya memberkati setiap saudara, dan melalui renungan firman ini boleh menyadarkan setiap kita akan pentingnya dan tepatnya dalam kita merayakan hari kedatangan Yesus Kristus yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, saya akhiri dan salam alaikum bisem masih.